warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Sofia Andreas, SPD MPDT. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Teknik Bangunan Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unsur kinerja tridharma perguruan tinggi pada aspek pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi dengan kode sesi SIP 1.61.5304. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan mengenai sifat fisik tanah, mekanis tanah, yaitu tentang perencanaan fondasi berdasarkan kondisi tanah dan beban bangunan. Dalam merancang pembelajaran, saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL, program studi yang telah disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu meliputi CPL 1 adalah sikap, seperti bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dengan tim secara profesional. Kemudian CPL 2 yaitu pengetahuan, menguasai prinsip dasar mekanika tanah dan teknik fondasi untuk pendidikan teknik bangunan. Kemudian CPL 3 dan 4 adalah keterampilan umum dan keterampilan khusus seperti kemampuan menggunakan metode dan teknik pembelajaran berbasis teknologi dalam bidang teknik sipil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan sistem WSCS dan sistem AXTO, kemudian mendeskripsikan hubungan volume dan berat tanah, kemudian mahasiswa mampu membedakan tekanan total dengan tekanan efektif, serta mampu memahami konsep tegangan geser dan melakukan uji geser secara langsung, serta merancang fondasi dangkal dan merancang fondasi dalam berdasarkan data tanah dan beban bangunan. Untuk mencapai proses pelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan Student Learning Center, di mana saya menggabungkan kombinasi pembelajaran flipped classroom dan project based learning. Dalam pelaksanaannya, sebelum proses pembelajaran tatap muka di kelas, mahasiswa diarahkan untuk aktif dan belajar secara mandiri melalui materi, video, dan modul yang telah dibagikan melalui platform Smile UNP ACID. Selanjutnya, proses pembelajaran difokuskan kepada diskusi kasus, kegiatan praktikum di laboratorium, serta presentasi hasil kerja kelompok sebagai bentuk penerapan pengetahuan yang telah diperoleh. Dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan PowerPoint interaktif, LMS universitas, serta alat bantu seperti Jobsit. Dalam hal ini, saya juga menerapkan bahan ajar yang sudah saya kembangkan dalam beberapa penelitian, terkhusus pada bidang mekanika tanah, berupa video uji laboratorium berdasarkan Standar Nasional Indonesia dan modul interaktif berbasis flipbook yang akan membantu proses pembelajaran mahasiswa dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan prosedur teknik mekanika tanah. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa terhadap materi, komposisi tanah, dan topik-topik lainnya, saya menggunakan beberapa referensi utama seperti buku, bahan ajar, pedoman SNI, serta jurnal dan artikel ilmiah terkini yang relevan di bidang mekanika tanah dan teknik fondasi. Referensi-referensi ini digunakan sebagai salah satu dasar penguat teori untuk berpikir kritis dan praktis analitis terhadap permasalahan geoteknik di lapangan. Dalam hal penilaian pembelajaran, saya menerapkan sistem evaluasi yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu partisipasi aktif dan tugas proyek, kemudian etika dan sikap akademik mahasiswa, kemudian laporan individu atau tugas kelompok, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Seluruh proses penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang transparan dan terukur, serta diberikan umpan balik yang membangun agar mahasiswa dapat terus memperluas dan memperbaiki proses pembelajaran. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi pada pertemuan kedua dengan topik klasifikasi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sudah siap untuk melakukan tugas pada pagi hari ini? Siap. Siap ya. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan, saya akan mengambil absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Semua ya. Oke. Ya, hari ini kita akan masuk materi tentang klasifikasi tanah ya. Sebelum kita masuk ke klasifikasi tanah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai tanah. Ada yang ingat nggak apa itu tanah? Oke, coba silakan. Tanah itu adalah butiran mineral-mineral padat yang tidak presentasi satu sama lain. Oke, jadi tanah itu apa? Adalah butiran mineral padat yang telah mengalami sedimentasi yang terdiri dari berapa fase? Ingat, ada 3 ya. Apa aja? Ada air, udara, dan partikel tanah itu sendiri ya. Nah, kemudian ingat lagi nggak? Kalau tanah itu berasal dari mana? Kan? Jadi tanah itu ada 2 prosesnya Bu. Itu yaitu pertama untuk tanah residu sama tanah sedimen. Nah, untuk tanah residu tersebut merupakan proses dari pelapukan yang di tempat asalnya. Nah, kemudian untuk tanah sedimen atau transport pelapukan yang kemudian dikirim ke tempat lain sehingga dinamakan transport point. Oke, bagus jawabannya. Jadi memang ada 2. Satu yang berasal dari tempatnya sendiri, yang kedua apa? Mengalami perubahan atau posisi yaitu dengan transportasi soal tadi. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan untuk materi minggu lalu? Sudah ya? Oke, ya. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu adalah tentang klasifikasi tanah. Ya. Ada yang tahu nggak klasifikasi tanah itu apa? Belum Bu? Baru belajar ya. Oke. Jadi, klasifikasi tanah itu gini. Pada topik ini kita akan membahas 3 komponennya secara besar. Pertama ada plastisitas tanah. Jadi untuk plastisitas tanah ini kita akan membahas mengenai sifat plastik lembung, kemudian berdasarkan batas cair sama batas plastis, itu pengujian. Kemudian ada ukuran butiran. Jadi kalau untuk ukuran butiran ini itu akan membahas tentang kerikil, pasir, lanau sama lepung ya. Kemudian yang ketiga adalah distribusi ukuran butir. Untuk distribusi ukuran butir ini kita akan membahas untuk pengujiannya itu adalah analisa saringan dan hidrometer ya. Nah, selanjutnya kira-kira ya, kenapa kita perlu mempelajari klasifikasi tanah? Kenapa? Ayo, karena apa? Silakan. Untuk menentukan butiran tanah. Oke, ada lagi? Ya. Dan kita jadi kita tuh harus mengetahui agregat kasar dan harus masuk dari tanah ini Bu. Karena nanti mungkin nanti kita melakukan pekerjaan beton dan menggunakan agregat asalan. Jadi kita harus tahu fungsi agregat ini dan masuk dari tanah ini. Oke, ya, semua jawabannya betul ya. Nah, jadi ini ada beberapa kenapa kita perlu ya. Jadi tanah memiliki karakter berbeda-beda. Ya, tandanya apa? Kita harus melakukan perlakuan yang berbeda-beda terhadap jenisnya. Ya. Kemudian klasifikasi tanah penting untuk keperluan desain dan konstruksi. Ya, merancang suatu bangunan pasti melandasi
tekstur, ya, tekstur tanahnya, plastisitas tanahnya, kekuatan dan perilaku. Ya, ternyata tanah juga memiliki perilaku. Ya. Kemudian untuk memberikan dasar menentukan metode konstruksi, ya, itu merupakan landasannya karena nanti kan tanah itu ada yang dipadatkan, ya kan? Ada pemadatan, kemudian bagaimana kebutuhan drainasenya, kemudian bagaimana teknik stabilitas tanahnya, ya. Kemudian yang terakhir memang adalah ketebalan dan jenis lapisan, itu sangat mempengaruhi, ya, karena tanah itu kan terdiri dari beberapa lapisan. Seperti minggu lalu kan sudah dijelaskan mengenai lapisan tanah, ya. Baik, jadi klasifikasi tanah itu apa? Secara sederhananya apa? Pengelompokan, itu dia, ya. Jadi klasifikasi tanah adalah pengelompokan tanah yang berbeda-beda, tetapi mempunyai sifat serupa ke dalam grup-grup dan subgrup. Jadi nanti akan ada pembagian mengenai dari grup-grup dari tanahnya, ya. Tujuannya, silakan. Tujuan apa? Kira-kira? Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran, ya, gambaran mengenai perilaku suatu tanah. Itu dia tujuan klasifikasi tanah. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kemudian kita masuk ke dasar klasifikasi, ya. Dasar klasifikasi itu terdiri atas dua, di mana ada yang namanya plastisitas tanah sama ukuran butiran. Masing-masing untuk klasifikasi tanah ini berbeda, ya, pengujiannya. Kalau untuk plastisitas tanah, nanti kita akan ada pengujian batas cair sama batas plastis, ya. Sedangkan untuk ukuran butiran kita akan melakukan pengujian sandingan, ya. Nah, pintar ada ibu semua tuh, ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik plastisitas tanah, ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu kohesif? Ya, silakan. Kalau Sandi, kohesif itu gaya yang berlaku pada tanah, perlakuan tanah tersebut seperti itu loh. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Perilaku tanah, ya. Nah, jadi jawabannya udah hampir mendekati, ya. Jadi sebenarnya kalau apa itu kohesif? Kohesif itu adalah gaya, ya, gaya tarik menarik antara partikel tanah ketika tidak diberi perlakuan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ketika tanah itu dalam keadaan normal tanpa adanya tambahan air. Ya, bagaimana cara dia mengikat antara partikel tanah tersebut? Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sifat kohesif itu terdiri atas 4. Apa saja? Padat, plastis, dan cair. Nah, ini adalah sifat tanah, ya, di mana itu adalah keadaannya, ya. Keadaan tanahnya itu tergantung dari apa? Dari kadar, coba ini apa? Kadar airnya, ya. Coba kalian maknain, ya. Kapan kadar airnya itu sedikit? Pada kondisi apa? Yang airnya sedikit kadar airnya. Ketika bagaimana? Padat ke semi padat atau semi padat ke plastis atau plastis ke cair? Semi padat ke padat. Itu ketika kondisinya mengalami sedikit kandungan air, ya. Kemudian kalau semi padat sama plastis meningkatnya, ya, sudah meningkat kadar air dalam kondisi tanah tersebut. Kemudian yang terakhir apa? Plastis sama cair, ya. Kalau cair ini udah pasti kadar airnya jauh lebih banyak lagi, ya. Jadi untuk sifat ini yang tergantung itu apa? Dari kadar air, ya. WC-nya kan lalu kadar air, ya. Masih ingat gimana cara perhitungan kadar air, ya? Masih, ya. Nah, masing-masing dari keempat sifat ini, ya, kita akan melakukan pengujian, ya. Bagaimana cara mengetahuinya itu, ya? Contohnya di padat sama semi padat, berarti kita harus melakukan pengujian batas susut. Kapan kita melakukan pengujian batas plastis? Ketika kondisinya yang akan dicari adalah semi padat ke plastis. Kemudian kalau batas cair itu fungsinya buat mencari apa? Kadar plastis sama cair. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang indeks plastisitas, ya, atau sering disebut dengan IP atau PI, ya, itu sama indeks plastisitas. Nah,
plastisitas itu bagaimana? Ini dari pengujian. Ya, pengujian apa tadi? Kata apa? Batas cair. Kalau PL tadi? Batas plastisitas. Jadi untuk menghitung nilai PI atau IP, kita harus mengetahui nilai RA dan PL-nya. RA ini dari pengujian, ya, kemudian PL ini juga dari pengujian. Baru kita dapati nilai plastisitasnya, ya. Untuk perhitungannya juga tidak terhenti di sini, tidak hanya sampai IP saja, ya. Karena juga kita harus mengetahui bagaimana kondisi kecairan dari tanahnya, ya. Kondisi kecairan dari tanah itu kita dengan rumus adalah RI sama dengan kadar air dikurang nilai PL dikurang IP, ya. Jadi kadar air ini dapatnya dari pengujian dikurang dari nilai PL. PL tadi apa? Pengujian apa? Batas plastisitas, ya. Dibagi sama IP, ya. IP yang tadi itu adalah perhitungan di bagian atas ini, ya. Maka baru kita ketahui nilai indeks cairannya, ya. Kategori, ya. Jadi kategori kondisi tanamnya itu kita melihat bagaimana nilai, ya, nilai dari si LI-nya tadi, ya. Jika nilainya itu 0 sampai 1, tandanya berada di daerah fase. Kalau seandainya lebih dari 1, cair atau hampir cair. Nah, berarti udah tahu ya gimana cara melihat kondisi si tanahnya, ya. Jadi dari 2 pengujian atau 2 atau 3 ini? Ada 3, ya. Dari 3 pengujian tanah kita baru mengetahui ini sampai di sini cairan. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kita masuk ke pengujian batas cair, ya. Nah, untuk pengujian batas cair ini tujuannya apa? Coba, apa tujuannya? Untuk menentukan kadar air, apa lagi? Oke, ya. Jadi kondisi tanah kita ketika menambahkan airnya, ya, itu yang kita lihat tujuannya. Kemudian hasil dari pengujian batas cair ini adalah untuk sebagai pedoman klasifikasi tanah, ya. Ini akan kita lakukan minggu depan, ya. Kemudian adalah untuk identifikasi terhadap jenis material lempung, ya. Karena kondisi tanah kan tertentu ada yang lempung, ada yang lanau. Di sini kita identifikasinya. Oke, baiklah, kita masuk ke pengujian batas cair, ya. Untuk pengujian batas cair ini kita merujuk kepada SNI 3423/2008, ya. Untuk pengujian batas cair itu kita melihat ketentuan kadar airnya itu di angka 25. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Mungkin bisa maju ke. Oke, ini adalah alat untuk pengujian batas cair, ya. Ada bahan ini adalah tanah yang sudah lolos saringan nomor 40. Kemudian ini adalah namanya apa? Alat apa? Dasar rade. Kemudian ini apa? Pikul, ya. Ini apa? Spatula. Kemudian ada apa lagi? Gelas ukur. Nah, ini apa? Cawan, selen, dan ini nanti untuk menambahkan airnya, ya. Nah, itu adalah alat dan bahannya, ya. Kemudian untuk latar kerjanya, jadi untuk latar kerjanya adalah kita melakukan penambahan air, ya. Penambahan air. Sebelumnya kita harus menimbang dulu ini kurang lebih tanahnya itu adalah 150 sampai 200, ya, gram. Kemudian setelah kita timbang, kita lakukan pengadukan air di sini, ya. Kita melakukan pengadukan air di sini, itu penambahan airnya kurang lebih 15 sampai 20, ya. Kita masukkan air di sini, kemudian nanti kita akan aduk dia, ya. Nanti sampai dia homogen. Setelah homogen, kemudian kita letakkan panah uji kita atau benda uji kita ke sini, ya. Ke sini sebelumnya kita bisa mengatur dulu, ya. Mengatur apa? Tinggi jatuhnya, ya. Untuk alat ini itu tinggi jatuhnya adalah 1 cm. 1 cm bisa dibantu menggunakan proofing tool ini, ya. Tinggi jatuh maksudnya apa? Nah, ini dia, ya, itu, ya. Jadi
pakai menggunakan roofing. Pembelahannya itu satu kali tarikan, ya, satu kali tarikan kayak gini, ya, harus terlihatlah bagian bawahnya, ya. Setelah benda uji kita masuk ke alat kesegeran ini, kemudian kita hitung ketukannya tadi, ya, ketukannya tadi berapa? 25, ya. Tapi dalam teknisnya itu pasti tidak langsung 25, makanya beberapa kali percobaan, ya. Setelah itu kita hidupkan, ya, kemudian kita lihat nih angkanya di sini, ya, di sini ada angka, ya. Kemudian kapan berhentinya? Ayo ingat-ingat videonya, kapan berhenti? Ketika kurang lebih yaitu bertemu antara tanah yang sudah kita belah itu 1,25 cm, ya, bukan sampai ke atas, tapi permukaan yang dari kuningan ini sudah tertutup 1,25 cm. Langsung di stopin. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi yang dicatat itu adalah jumlah ketukan dengan apa? Kadar airnya, ya. Nah, kadar air itu bagaimana? Sampel tanah itu kita ambil sedikit, kan sudah bertemu mereka, ya. Kita ambil sampel tanahnya, kemudian kita uji kadar air, ya. Uji kadar air adalah kita menimbang apa dulu? Cawan dalam keadaan kosong, kemudian cawan dengan tanah basah, kemudian dilakukan pengeringan menggunakan oven itu kurang lebih 24 jam, kemudian kita timbang tanah kering dengan cawan, ya, seperti minggu lalu, ya. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, kita lanjut di sini, ya. Jadi dari setelah kita melakukan pengujian, ya, ini adalah contoh, ya. Ada datanya itu, ini banyak ketukan yang kita lihat di sini. Paham? Kemudian kadar air adalah yang kita uji, ya. Nah, setelah itu kita membuat grafik, ya, grafik di mana itu adalah persen kadar air dengan jumlah ketukan, ya. Kalau dalam contoh soal yang saya berikan ini kan belum ketemu tuh angka 25-nya, belum kan? Kita cari, ya. Ini contohnya kita cari di sini. 25-nya di mana, ya. Kemudian kita hitung nilai kadar airnya, tarik ke samping, ya. Jadi dari bawah ketukan 25 tarik ke samping, maka didapati persennya itu adalah 15,0%, ya. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi itu adalah nilai batas cair tanah. PL atau LL tadi? LL, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak, ya. Nah, kalau memang tidak ada apa? Cukup jelas, ya. Oke. Ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang kita lakukan pengujian. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya, ya. Untuk pembagian kelompok kan sudah ada, ya. Nah, silakan dimulai. Tahap pertama tadi apa? Oke, silakan. Berat tanahnya sudah pas? Sudah pas. Berapa? 200, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penambahan air, ya. Silakan ditambahkan air.
ya. Jadi coba diingat lagi tadi fungsi dari pengujian batas air tadi buat apa? Untuk Oke, untuk menentukan batas optimum air ya. Kita menggunakan alat apa aja tadi? Kasar. Kemudian apa lagi? Gelas ukur ya. Kemudian nanti kita akan menghasilkan apa? Sebuah grafik ya, sebuah grafik. Nah itu silakan dibuat tugasnya sebagai laporan minggu depan ya. Kemudian ini saya sedikit punya oleh-oleh ya. Oleh-olehnya adalah silakan dipelajari kembali ya, silakan dipelajari kembali website dan materi yang ada pada LMSWP. Ini fungsinya untuk pengujian dan materi kita minggu depan. Setelah itu silakan, ini ada workbooknya, kemudian ini ada quiznya ya, silakan dikerjakan, itu maksimal besok siang sudah dikumpulkan ya. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup untuk podcast kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mekanika tanah dan teknik fondasi. Semoga video tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.